Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa Pak namanya Pak? Muhammad Holili, Oh Kepala Desa jenengan, Manggisan. Kepala Desa Manggisan ya. Yang kemarin katanya di desanya jenengan itu sedang viral katanya kan seperti itu. Iya, betul. Ya katanya. Lah Bapak nun sewu nggih, saya mau wawancara jenengan terkait dengan adanya keviralan itu. Yang pertama, itu sebenarnya kok bisa viral sih Pak? Itu yang memviralkan siapa seperti itu? Kalau saya sendiri kurang tahu yang memviralkan. Tahu-tahu karena kami itu ke sana itu hari Jumat, tahu-tahu hari Sabtunya pagi sudah rame di media itu. Jadi kami ke sana itu dalam rangka tugas untuk pencapaian vaksinasi di Desa Manggisan. Jadi sudah kami itu mengikuti tahapan, hitungannya awalnya itu dari tingkat desa karena tidak memenuhi targetnya, jadi kita kemas tiap dusun. Tiap dusun masih belum, kita datang tiap RW. Tiap RW kan karena kami itu kasihan kepada masyarakat, utamanya kepada lansia, jadi kami datang door to door ke sana. Gitu. Untuk mempermudah ya. Untuk mempermudah pelayanan atau masyarakat itu kejauhan untuk mendatangi ke rumahnya Pak RW. Jadi kami yang ngalahi sebagai petugas vaksin yang dari kecamatan, utamanya dari tingkat desa, kita datang door to door tiap warga yang masih belum mendapat vaksinasi. Terus itu awalnya ada keviralan seperti itu salah paham atau bagaimana sebetulnya Bapak? Ya kalau itu saya bilang salah paham, saya kurang tahu seperti itu. Cuma di situ kami datangi ke rumahnya, itu sifatnya kami mau klarifikasi kepada Mbak Fitriana itu. Karena terkait dengan pengaduan tim kami dari Satgas Covid untuk vaksinasi itu, hitungannya di SD Manggisan 4. Desa Manggisan itu yang ditugaskan dari PKM datang ke sana, itu Mbak Fitriana itu melarang murid-murid menyampaikan kepada semuanya itu wali murid agar tidak melarang untuk vaksinasi untuk anaknya, karena takut ada begini, malahan di situ menunjukkan selebaran. Ini sudah saya screenshot, ada di FB-nya beliaunya, itu siapapun yang mau melakukan vaksinasi di situ itu harus bertanda tangan di situ, dan sanksinya di situ, dan sanksinya itu minta sanksi di situ itu harus membayar 100 miliar. Itu utamanya kepada Menteri Kesehatan, juga aparat-aparat terkait yang melakukan vaksinasi di tingkat desa. Nah kalau kita dimintai itu 100 miliar dari mana? Jadi keterangan dari kepala sekolah yang sudah ditanya sama petugas intel semuanya, ini sekolahan ini saja semua isinya dijual, gak mungkin laku 100 miliar. Terus apa yang kami bayarkan kepada masyarakat yang minta ganti rugi 100 miliar, kan seperti itu. Nah karena itu siapa yang bertanggung jawab? Ya, kami sampaikan ya pemerintah. Pemerintah siapa? Pemerintah yang memberi kebijakan itu aja untuk melakukan vaksinasi, bukan kami, kan seperti itu. Kami cuma melaksanakan tugas. Terus Bapak, bagaimana tentang postingan di YouTube yang menyatakan bahwa Mbak Fitria itu sekarang dan anak-anaknya sedang trauma karena sering didatangi oleh pihak berwajib? Itu bagaimana menurut jenengan? Kalau menurut saya ya itu wajar-wajar saja, Mas. Kenapa seperti itu? Karena yang membuat berita itu, yang memulai berita itu, yang mengunggah semuanya itu Mbak Fitria. Jadi secara pribadi atau secara pribadanya harus bertanggung jawab. Jadi peribahasa siapa yang melakukan harus bertanggung jawab, kan seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu nggak merasa terganggu. Nah, karena beliaunya yang memulai, yang mengunggah seperti itu, jadi pantaslah semuanya instansi itu bertanya ke sana, kok bisa seperti ini, kan seperti itu. Kita nggak salah seperti itu. Ya, jadi kalau nggak mau diusik itu banyak, ya jangan buat permasalahan. Dan seperti saya didatangi seperti wartawan tanya, LSM tanya, dari kepolisian semuanya tanya ke saya.
Karena itu kejadian ini ya yang viral itu ada di wilayah Desa Manggisan, dan kebetulan sekarang ini saya masih dipercaya oleh masyarakat, masih menjabat sebagai kepala desa. Jadi saya nggak merasa gerah, nggak merasa diributkan, enggak, karena sebagian daripada tugas bagi saya. Ya sebaliknya seperti Mbak Fitriana, karena Mbak Fitriana itu yang mengunggah, ya di situ yang menyampaikan unek-uneknya. Nah, jadi wajar lah semuanya itu bertanya kepada yang bersangkutan. Lalu saya juga mendengar di situ ada masalah dengan petugas itu menanyakan BPKB dan STN. Itu kronologinya bagaimana? Apakah ada miskomunikasi atau memang ada hal lain, Bapak? Nah, kalau masalah itu secara spontanitas saja, itu yang membuat seperti itu saya kepada petugas menyampaikan, Pak, karena kemarin itu bukan kami yang menyelonong ke sana, karena jalan semuanya semua tugas vaksin, kok kebetulan yang di dapur itu kebuka gitu loh, kebuka pintunya. Nah, saya lihat sendiri sama petugas vaksin semuanya itu ada sepeda motor di situ, itu bin. Nah, kebetulan nggak ada plat nomornya depan belakang. Nah, saya sampaikan kepada petugas, mungkin ini sepeda motor ini mungkin pendapat saya sesuai dengan yang kejadian-kejadian kemarin yang ada di Manggisan yang hilang, karena dalam bulan-bulan ini kemarin itu banyak yang hilang. Ada satu rumah itu bin, kebetulan ciri-cirinya mirip-mirip dengan itu, jadi kami tanyakan, siapa tahu pas kebetulan itu sepedanya. Makanya dicocokkan, ada STNK-nya. Dilihat STNK-nya cocok sama nomor mesinnya, ya saya sudah. Tanya BPKB-nya belum sempat dikeluarkan, ya sudah kalau sudah cocok, karena seperti itu. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Karena kalau nggak salah 5 apa 6 tahun yang lalu, ya kejadian GL Max di daerah Koloran yang make orang Tegalan, cuma diganti plat nomor. Setelah itu ketemu di polsek kalau sepedanya orang Koloran. Kalau nggak salah itu yang punya GL Max-nya itu Dul Hamid dulu. Yang pegang GL Max-nya buat ngojek selama 4 tahun itu Haji Hari. Akhirnya karena satu desa kami sepakati untuk berita acara damai, sepeda dikembalikan, minta maaf, ya sudah, kan seperti itu. Menurut jenengan Bapak ingin berpesan apa kepada masyarakat, kepada media dan YouTuber dengan adanya kejadian-kejadian yang menurut jenengan sebetulnya tidak sama dengan kejadian yang sebenarnya? Terima kasih. Saya pesan kepada masyarakat agar tidak mudah diprovokasi orang. Artinya harus saya menginginkan masyarakat itu yang cerdas, yang profesional. Jadi kalau memang ada kejadian-kejadian apa yang sekiranya tidak sebegitu paham, tolong nggak usah ikut-ikut. Dia tidak bisa dimanfaatkan dengan orang-orang yang cuma ambil kepentingan untuk pribadinya. Seperti rekan-rekan YouTuber mungkin ya hitungannya boleh, silakan untuk menggali data seperti apa, keterangan-keterangan apa, monggo. Yang intinya hitungannya bisa bekerja sama khususnya dengan pemerintahan desa, bukan dengan kepala desa, dengan pemerintahan desa. Minimalnya kalau ada konten-konten apa di desa itu, wong namanya ada yang punya wilayah. Di rumah saja ada kepala rumah tangga. Minimalnya pulau nuwun aja sudah. Permisi gimana, monggo, saya tidak akan pernah melarang, monggo. Yang penting ya untuk menggali data apa-apa untuk kemajuan desa Manggisan dan membantu untuk kesejahteraannya masyarakat Manggisan. Kalau kami Mas selaku pemerintahan desa tidak merasa diusik, tidak merasa diribui, enggak, monggo. Cuma kasihan masyarakat yang biasanya itu tentrem guyup di bawah itu dengan kejadiannya itu yang kejadiannya YouTuber yang miskomunikasi seperti itu, akhirnya gerah. Yang kemarinnya tidur bisa bangun terkejut. Kenapa? Karena ada berita-berita yang kurang sedap, kan seperti itu. Ya monggo, saya tidak menyalahkan masyarakat. Karena apa? Masyarakat di atas itu karena memang faktor SDM. SDM-nya seperti itu. Kalau kita terpancing seperti itu, mau jadi apa Manggisan seperti itu? Biarpun gimana pun, salahnya gimana pun, itu namanya anak. Tetap kita bimbing, berikan pemahaman sehingga anak kami, itu warga kami itu ke depannya itu biar bisa profesional untuk berpikir ke depannya seperti apa. Seperti itu.